Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Penguji, tim promotor, para hadirin yang hadir, dan saudara Promopendus. Pada hari ini salah satu dari tim penguji adalah penguji eksternal. Beliau adalah Profesor Dr. Denny SB Yuhirawan SHMS. Beliau adalah guru besar dari Universitas Trunojoyo Madura. Terima kasih Prof. telah hadir di Fakultas Hukum untuk menguji promosi. Selanjutnya berturut-turut saya sebut Dewan Penguji. Penguji 1 Profesor Dr. Kurniawan SHM. Penguji 2 Profesor Dr. Jenal Asikin SHSU. Penguji 3 Dr. Ufran SHMH. Penguji 4 Dr. Laili Wulandari SHMH. Co-promotor 2 Dr. Samsul Hidayat SHMH. Co-promotor 1 Profesor Dr. Amiruddin SHM. Dan promotor Profesor Dr. Hajah Rodiah SHMH. Sebelum saya membuka ujian terbuka disertasi Saudara Edi Tanto Putra, saya akan bertanya kepada saudara dua hal. Apakah saudara sehat jasmani dan rohani? Sehat. Apakah saudara siap untuk melaksanakan ujian? Siap. Setelah mengetahui bahwa saudara sehat jasmani rohani dan siap untuk melaksanakan ujian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka disertasi saya nyatakan dibuka. Pada saudara Promopendus, saya persilakan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya selama atau paling lama 15 menit. Silakan. Terima kasih Ketua Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang amat terpelajar, para Dewan Penguji, para promotor, tamu undangan yang kebetulan hadir pada saat ini, izinkan pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan pertama untuk saya memaparkan hasil penelitian disertasi yang telah kami lakukan hampir selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan. Adapun judul disertasi ini yaitu penyelesaian tindak pidana narkotika melalui pendekatan restoratif justice. Terus terang, judul ini mengalami beberapa kali perubahan. Ini baru final judul ini pada saat saya melakukan ujian yang ketiga. Yang melatar belakangi judul yang tadi yaitu terjadinya peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan konvensional yang berorientasi pada pemenjaraan itu belum efektif. Persoalan narkotika. Praktek penegakan hukum tersebut justru menimbulkan persoalan lanjutan, yaitu terjadinya overkapasitas lembaga pemasyarakatan, beban sosial ekonomi negara, serta terabaikannya aspek kemanusiaan bagi penyalahguna narkoba. Di sisi lain, sistem peradilan pidana yang masih kaku pada asas legalitas sering berbenturan dengan rasa keadilan masyarakat dan nilai hukum yang hidup. Kondisi ini menuntut adanya reorientasi kebijakan hukum pidana yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan melalui pendekatan restoratif justice. Penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia masih didominasi pendekatan pemidanaan pemenjaraan yang berorientasi pembalasan. Kondisi ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal menyebabkan terjadinya overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, pendekatan restoratif justice menjadi relevan untuk dikaji sebagai alternatif penyelesaian
yang lebih berkeadilan dan berperi kemanusiaan. Selanjutnya, rehabilitasi merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak atas kesehatan bagi para penyalahguna narkotika. Secara filosofis, restoratif justice dan rehabilitasi memang memiliki kesamaan di mana tujuannya adalah untuk memulihkan pelaku dan korban, untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkotika lagi. Oleh karenanya, restoratif justice bagi pelaku penyalahgunaan narkotika akan lebih ditekankan pada aspek filosofinya melalui upaya rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan korban atas tindakan sendiri. Fokus penelitian ini itu terhadap lahirnya peraturan Pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021. Jaksa sebagai dominus litis mencoba melakukan rehabilitasi di tingkat penuntutan. Dan hal ini diatur di dalam Pedoman 18 yang tadi tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai asas dominus litis jaksa. Prinsip utama dalam pedoman tersebut adalah menyelamatkan para pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan narkotika. Kemudian dari pendahuluan tadi muncul 3 perumusan masalah. Yang pertama, apa hakikat restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana narkotika? Kemudian yang kedua, bagaimana penanganan tindak pidana narkotika yang diselesaikan melalui pendekatan restoratif justice. Kemudian yang ketiga, bagaimana model penyelesaian tindak pidana narkotika melalui pendekatan restoratif justice. Harapan ke depan, tujuan dan manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui dan menemukan hakikat restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana narkotika. Yang kedua, untuk merumuskan penanganan tindak pidana narkotika melalui pendekatan restoratif justice. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa model penyelesaian tindak pidana narkotika melalui pendekatan restoratif justice. Kemudian di bab kedua, kerangka teoretik dan konseptual. Landasan teoritis, yang pertama teori negara hukum. Kemudian saya juga berbicara tentang teori pemidanaan yang kita kenal selama ini, retributif, distributif, dan restoratif justice. Kemudian teori penegakan hukum. Ini hampir sama dengan tujuan hukum. Itu berbicara tentang kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Teori pemidanaan menjadi penting untuk menunjukkan pergeseran tujuan pemidanaan dari pembalasan menuju pemulihan. Restoratif justice ditempatkan sebagai koreksi terhadap keterbatasan pendekatan retributif dalam perkara narkotika. Kemudian konsep restoratif justice dipahami sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitik beratkan pada pemulihan keadaan dan keterlibatan pelaku, korban, serta masyarakat. Pendekatan ini menekankan tanggung jawab pelaku dan reintegrasi sosial tanpa stigma. Kemudian konsep restoratif justice. Restoratif justice adalah paradigma penyelesaian perkara pidana berbeda dari sistem retributif tradisional. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan secara akademis oleh Albert Egles pada tahun 1977. Ini bertepatan dengan tahun lahir saya. Namun konsepnya telah lama dikenal dalam hukum Islam. Ini terus terang masukan dari Prof. Zainal Asikin untuk mengkaji juga RSJ berdasarkan konsep Al-Quran dan berbagai hukum adat di Indonesia. Prinsip utama RJ fokus pada pemulihan, restorasi, bukan pembalasan, dengan melibatkan secara aktif korban, pelaku, keluarga, dan komunitas untuk mencapai kesepakatan bersama tentang cara memperbaiki kerugian dan memulihkan hubungan. Orientasi pada pemulihan keadaan semula, kemudian dialog terbuka dan mediasi penal, kemudian pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial.
Dalam konsep tindak pidana narkotika dan rehabilitasi, penyalahguna dan pecandu diposisikan sebagai individu yang membutuhkan pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Rehabilitasi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tujuan restoratif justice. Sementara konsep rehabilitasi adalah proses pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya pada individu agar menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Pelaku tindak pidana narkotika secara viktimologis dan kebijakan hukum diposisikan sebagai korban, self-victim yang semestinya lebih diorientasikan pada rehabilitasi daripada pemenjaraan. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, doktrinal yang bertujuan menganalisa norma, asas, dan doktrin hukum terkait kewenangan kejaksaan dalam penghentian penuntutan perkara narkotika berdasarkan pendekatan restoratif justice. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan filosofis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum analisa. Bahan hukum analisis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum, studi kepustakaan melalui inventarisasi dan pencatatan selektif bahan hukum. Metode analisa, analisis konflik dan kekosongan norma menggunakan asas lex superior, derogat lex inferior. Teknik penafsiran hukum, penafsiran gramatikal, sistematis, teologis, dan futuristik untuk menemukan dan membangun hukum. Kemudian bab keempat, hakikat restoratif justice. Hakikat restoratif justice terletak pada orientasi pemulihan, bukan pembalasan. Pendekatan ini menempatkan hukum pidana sebagai sarana mencapai keadilan yang substantif dan keadilan sosial dan kedamaian sosial. Restoratif justice dalam konteks narkotika. Dalam tindak pidana narkotika, restoratif justice relevan diterapkan terhadap penyalahguna dan pecandu yang tidak terlibat peredaran gelap narkotika. Pendekatan ini lebih efektif dalam menurunkan residivisme dan memulihkan fungsi sosial pelaku. Kemudian ada beberapa pengaturan dalam hukum positif kita, yaitu di dalam KUHP nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tujuan pemidanaan, kemudian di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, kemudian di Peraturan Kejaksaan juga ada di Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Nomor 2 Tahun 2020. Ini khusus berkaitan dengan penghentian tindak pidana umum. Kemudian Peraturan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 khusus berbicara tentang tindak pidana narkotika. Kemudian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang batasan jumlah barang yang bisa dilakukan restoratif justice. Kemudian peran kejaksaan, dominus litis, kejaksaan memiliki peran sentral sebagai pengendali perkara dalam menerapkan restoratif justice. Diskresi penuntutan menjadi instrumen penting untuk menghentikan perkara narkotika, tentu demi kepentingan hukum. Kemudian kriteria dan batasan. Penerapan restoratif justice dibatasi pada penyalahguna narkotika yang bukan residivis, tidak terlibat jaringan peredaran gelap, dan memenuhi hasil asesmen terpadu. Pembatasan ini penting untuk menjaga perlindungan masyarakat dan kepastian hukum. Kemudian sejak lahirnya Pedoman 18 tahun 2021, dampak positif RJ narkotika itu terlihat dari terjadinya pengurangan overkapasitas lapas, kemudian pemulihan holistik rehabilitasi medis, kemudian pencegahan residivisme, kemudian keadilan partisipatif. Kemudian model penyelesaian, dasar perumusan model penyelesaian dirumuskan berdasarkan prinsip kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Restoratif justice diposisikan sebagai bagian dari pembaruan kebijakan penal. Model rehabilitasi restoratif
model yang ditawarkan adalah penyelesaian tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi dan pendekatan restoratif justice. Model ini menekankan pemulihan medis, sosial, dan hukum secara terpadu. Model penyelesaian RJ narkotika berdasarkan hasil penelitian itu ada pilar pertama, produk hukum. Penguatan substansi RJ melalui undang-undang hukum pidana yang lebih jelas dan komprehensif, bukan hanya peraturan teknis yang dapat berubah-ubah dan perlu payung hukum material dan formil yang lebih kokoh. Pilar kedua, kualifikasi tindak pidana, pembatasan ketat kriteria penerapan, standar pemulihan yang terukur, prosedur penghentian perkara yang transparan, dan perlindungan hak korban dan pelaku. Kemudian pilar yang ketiga, kelembagaan, penyesuaian kewenangan antara lembaga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lapas. Mekanisme koordinasi dan integrasi sistem informasi untuk memastikan konsistensi penerapan RJ. Kemudian ada perbandingan 3 sistem keadilan pidana. Saudara Promopendus, 2 menit lagi. Kemudian perbandingan 3 sistem keadilan pidana, yaitu 1 retributif, distributif, dan restoratif. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, bahwa jumlah penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melalui rehabilitasi sejak diterbitkannya Pedoman Jaksa Agung nomor 18 di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2023 sampai 2025. Tahun 2023 ada 5 perkara narkotika yang berhasil di-RJ, kemudian tahun 2024 ada 12, tahun 2025 sebanyak 5, dan total penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara narkotika ada 22 perkara. Penutup, hakikat RJ dalam narkotika berdasarkan Pancasila, agama, dan ahli, orientasi pemulihan bukan pembalasan. Kemudian penerapan selektif hanya pecandu, penyalahguna bukan pengedar. Model penyelesaian rehabilitasi medis, sosial, atau pembaruan hukum pidana. Rekomendasi, regulasi tegas, rumuskan aturan komprehensif tentang batasan kriteria prosedur RJ dalam narkotika. Kemudian yang kedua, perluas lembaga rehabilitasi. Yang ketiga, koordinasi dan pengawasan, bentuk mekanisme koordinasi antara lembaga. Demikian yang bisa kami sampaikan atas hasil penelitian ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara Promopendus sudah menyampaikan hasil penelitiannya secara sistematik. Boleh minum dulu. Nah, aman. Nah. Kita beralih ke sesi tanya jawab. Siap. Masukan dan mungkin juga ada kritik dan saran. Yang pertama saya persilahkan kepada penguji eksternal Profesor Dr. Denny SB Yuherawan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Saudara Promopendus yang terpelajar, calon kandidat doktor ya. Ya mungkin 1 jam 2 jam lagi sudah menjadi doktor. Dan juga Dewan Penguji serta tim promotor serta para hadirin dan undangan yang saya hormati. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Pak kandidat doktor. Jadi yang pertama itu saya memberikan overview ya untuk saran saja. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan, tapi saya tidak bertanya, namun sifatnya butuh penegasan dan konfirmasi. Karena saya tahu persis ada di situ, hanya saja seringkali terselip, tidak nampak dengan jelas. Baik, saran saya begini, kan kita tahu persis bahwa kondisi existing kita perundang-undangan itu kan yang sudah ada ya, kita namakan jus constitutum. Itu restoratif justice itu ada di dalam KUHP nasional dan seterusnya di semua jenjang kan gitu.
dan ada di peraturan ya kejaksaan macam-macam kan. Nah, terkait dengan itu kan gitu ya, maka sebenarnya disertasi penyelesaian tindak pidana narkotika melalui pendekatan restoratif justice ini, kalau memang dia menggunakan aturan hukum, berarti kan dia merupakan jus constituendum yang menjadi saran terbaik dari promovendus untuk menyampaikan, kan gitu Pak ya. Jadinya sehingga saya katakan, jika dikaitkan dengan tujuan ketiga dalam disertasi ini, saya sudah baca, itu ada macam-macam. Bagaimana model penyelesaian tindak pidana narkotika melalui restoratif justice, dan seterusnya. Maka bagi saya seharusnya gitu ya, muncul suatu model yang jelas dan tegas. Ini loh modelnya. Kan gitu. Nah, model ini juga harus melekat pada tahapan yang mana? Apa semua tahapan penyidikan ini itu harus ada restoratif justice. Jangan-jangan nanti malah overlapping, kan gitu ya. Itu intinya. Sehingga saya katakan yang terpenting di dalam ilmu hukum itu bahwa hukum itu kan problem solving, harus menyelesaikan masalah. Masalah hukum ini harus diselesaikan dengan hukum. Nah, penyelesaian hukum tadi pasti berupa aturan hukum yang kita diskusikan tadi, jus constituendum kan itu ya Pak. Jadi sehingga harus ada sintesa ya dari aturan hukum yang terkait RJ itu pada penyelesaian tindak pidana. Harus ada satu penetapan tindak pidana narkotika yang diselesaikan itu tindak pidana narkotika dengan kriteria seperti apa? Kan nggak semua. Tuh, sehingga siapa pelakunya dan pihak mana yang paling berwenang untuk menyelesaikan itu? Apa ya di semua tahapan? Ini saran saya sebagai overview Pak ya. Jadi boleh dijawab silakan, nggak dijawab juga nggak apa-apa, karena saya menyampaikan saran. Nah, terkait pertanyaannya, mudah-mudahan masih nutut waktunya. Oke, jadi begini. Pertanyaan saya yang pertama begini. Judul tadi kan jelas, penyelesaian tindak pidana narkotika melalui pendekatan restoratif justice, kan gitu Pak ya. Pertanyaannya, gitu, ini menegaskan lagi, apakah tindak pidana narkotika yang hendak diselesaikan melalui pendekatan restoratif justice tersebut meliputi semua tindak pidana? Kan gitu. Apakah juga meliputi seluruh peran pelaku? Pengguna, pemakai, bandar, macam-macam, kurir, gitu. Atau hanya peran tertentu saja? Kan itu. Nah, pertanyaan keduanya, berikutnya, kan ada frasa melalui pendekatan restoratif justice. Berarti bermakna, kan bermakna sekedar gitu ya, restoratif justice itu sekedar paradigma atau metode gagasan hukum rakide atau sudah merupakan aturan hukum. Karena tadi pada persoalan menyelesaikan hukum harus dengan aturan hukum. Jadi kalau cuma sekedar metode gagasan nggak bisa, harus dia melekat pada aturan hukum. Itu pertanyaan saya yang pertama. Monggo. Baik, terima kasih Prof. Rugi rasanya kalau saya tidak menjawab Prof. Yang pertama terkait dengan tindak pidana mana yang boleh dilakukan restoratif justice. Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Narkotika, sebetulnya sudah disebutkan secara limitatif di situ. Di pasal 54 itu menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika wajib dilakukan rehabilitasi. Tapi pada prakteknya itu tidak pernah berjalan. Sehingga berdasarkan pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021, kemudian mencoba melakukan terobosan hukum berdasarkan pedoman tersebut. Sehingga di dalam pedoman tersebut sudah dikualifikasikan termasuk jenis tindak pidana yang bisa dilakukan restoratif justice. Yang pertama, itu pasti terhadap penyalahguna narkotika. Di Undang-Undang Narkotika juga muncul di pasal 15. Kemudian korban penyalahguna narkotika juga muncul di penjelasan pasal 54 Undang-Undang Narkotika.
kemudian pecandu narkotika, juga berbicara di pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika. Sehingga yang bisa dilakukan RJ terhadap tindak pidana narkotika 3 hal yang tadi itu, Prof. Penyalahguna, korban penyalahguna, dan pengguna narkotika. Itu pendapat saya, Prof. Baik. Di tahapan mana restoratif justice harus dilakukan? Apakah semua tahapan? Kalau dalam prakteknya, Prof, selama ini yang kami lakukan, mestinya kewenangan itu melekat di kejaksaan. Karena kami adalah dominus litisnya, penentu selesainya perkara pada semua tingkatan. Artinya pada tingkat penuntutan, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Berikutnya, kalau saya membaca rumusan masalah nomor 2 dan 3, yaitu bagaimana penanganan serta model penyelesaian tindak pidana narkotika melalui pendekatan RJ tadi, pertanyaannya adalah dengan cara bagaimana penanganan dan modelnya. Baik, Prof. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa model yang kami tawarkan yaitu dengan memperbaiki kondisi pengguna dan penyalahguna tersebut dengan cara melakukan rehab. Kenapa harus rehab? Karena spesifik terhadap perkara narkotika ini, dia berbicara juga tentang undang-undang kesehatan. Karena yang dilakukan adalah melakukan detoksinasi terhadap seseorang supaya bisa kembali kepada keadaan semula. Itu, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, terakhir. Disertasi itu, rohnya disertasi itu kan 2 hal sebenarnya. Isu hukum dan rumusan masalah. Kan gitu. Nah, pertanyaan saya sederhana. Apa yang menjadi isu hukum dalam penelitian disertasi ini, mengingat isu hukum itu kan basis. Siap. Kita merumuskan masalah. Silakan. Baik. Sebetulnya banyak isu hukum di dalam pendahuluan yang sudah saya sampaikan. Tetapi saya fokus kepada 3 isu hukum yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, bahwa ternyata terjadinya overkapasitas lapas itu disebabkan oleh tidak konsistennya penerapan Undang-Undang Narkotika. Itu satu. Yang kedua, bahwa penerapan pasal 54 di dalam Undang-Undang Narkotika juga tidak konsisten dijalankan oleh aparat penegak hukum. Kemudian yang ketiga, memperkuat posisi pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021 agar bisa menjadi sebuah payung hukum yang lebih tinggi setingkat undang-undang atau peraturan pemerintah. Sekian, Prof. Baik, terima kasih. Saya sudah, Pak Ketua. Terima kasih Prof. Denny untuk beberapa pertanyaan dan masukannya sebagai penyempurnaan. Selanjutnya saya persilakan kepada penguji 1, Profesor Dr. Kurniawan. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dekan selaku Ketua Tim, para penguji, mobil khusus Prof. Denny. Ya, terima kasih Prof. sudah membersamai kami, tim promotor, dan Saudara Edi Tanto ya. Saya lihat luar biasa percaya diri saudara hari ini ya. Ya. Sepertinya mau menyampaikan sama yang sudah-sudah ini bahwa inilah Edi Tanto yang sebenarnya. Baik ya. Terima kasih juga buat yang sudah hadir. Ini saya melihat luar biasa ini, ramai sekali ya. Mulai dari eksekutif sampai dengan legislatif ya. Mungkin yudikatif ya. Saya belum melihat hakimnya ya. Saya ringan-ringan saja ya, Saudara Edi Tanto, ada beberapa pertanyaan saya. Yang pertama tentang, kalau kita melihat judul saudara, ini kan tentang penyelesaian tindak pidana narkotika melalui pendekatan RJ, Restoratif Justice. Nah, pertanyaan saya, selama ini sudah dilaksanakan atau belum pendekatan ini? Silahkan dijawab dulu. Terkait dilaksanakan apa tidak, sudah dilaksanakan sebetulnya, Prof. Oke, kalau sudah dilaksanakan berarti apa yang menjadi problem saat ini dan ke depan yang saudara inginkan? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa
kita ingin memperkuat posisi pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021 itu supaya bisa menjadi payung hukum yang lebih kuat setingkat undang-undang maupun peraturan pemerintah gitu, Prof. Jadi hanya ingin, Pak, ini kan tahun 2021 ya, sehingga selama ini berarti belum ada yang menulis terkait ingin menjadikan itu ya? Belum, Prof. Ya. Berarti kelemahan terbesar selama ini di mana? Sehingga saudara, apa kelemahannya dan kemudian selain undang-undang tadi, apa pemikiran saudara ke depan? Sebetulnya kalau dilihat dari sisi isi pedoman itu tidak ada kekurangan sebetulnya, Prof. Tetapi kita ingin memperkuat posisi pedoman itu menjadi sebuah pedoman yang bisa digunakan oleh aparat penegak hukum yang lain, karena posisi jaksa selaku dominus litis itu pada posisi yang sangat sentral, yang bisa menentukan arah penanganan perkara apakah akan dilanjutkan atau tidak. Begitu, Prof. Oke, terakhir Pak Dekan, inti di dalam disertasi ini kan di poin masalah ketiga saudara kan, apa yang ingin, model apa yang saudara tawarkan ke depan. Tetapi saya melihat model ini sepertinya bukan hal yang baru, bukan yang originalitas ya, atau bukan, kalau bahasanya sekarang tuh bukan sebuah novelty ya, karena saudara menginginkan model rehabilitasi. Bukankah selama ini sudah dilaksanakan model rehabilitasi di dalam kasus narkotika ini? Silakan, apa komentar saudara? Komentar saya, selama ini undang-undang narkotika itu masih menganut sistem double track system. Kita ingat dengan kasusnya Rivaldo misalnya, ketika selesai direhab, dia juga menjalani proses pidana. Nah, ini yang kami maksudkan agar ketika terjadi restoratif justice pada tingkat penuntutan, kemudian itu menjadi sebuah upaya hukum yang bersifat ultimum remedium, sehingga tidak ada lagi proses sampai ke proses pengadilan. Itu, Prof. Ya, jadi nanti tolong dipertegas kembali. Siap, ya, Prof. Karena seperti tadi jangan sampai kelihatan novelty-nya tidak kelihatan. Ya. Siap. Dan terakhir, untuk mewujudkan PP atau undang-undang itu apa yang akan saudara lakukan? Kita sentil anggota DPR di pusat, Prof. Tidak usah repot-repot, sentil aja sedikit. Terima kasih, Prof. Baik Pak Dekan, terima kasih ya, sekali lagi selamat ya Pak Edi dan keluarga dan semua teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Kurniawan. Selanjutnya kita bergeser ke penguji 2, Profesor Dr. Jenal Asikin SHSU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penguji yang saya hormati, penguji eksternal yang saya banggakan, para dewan penguji, para hadirin yang saya muliakan, Formalvindus yang berbahagia, saya ucapkan selamat bisa berdiri gagah di forum ini. Saya tidak akan balas dendam. Walaupun saudara satu-satunya yang paling getol mendemo saya waktu saya jadi dekan kan. Tapi semua saya maafkan. Sekarang gagasan saudara menarik ya, bahwa persoalan penyalahgunaan narkotika harus diselesaikan secara restoratif justice ya. Kasus kemarin terjadi, orang pengguna narkotika, pecandu narkotika membunuh ibu kandungnya. Apakah dalam kasus narkotika seperti itu bisa restoratif justice enggak? Kita maafkan anak ini. Kan gitu. Ya, kira-kira kita bisa maafkan enggak anak ini kan gitu. Karena dia kan pengguna narkotika kan gitu ya. Jadi kita rehabilitasi dia. Walaupun dia membunuh ibunya, pandangan saudara seperti apa? Berat ini, Prof. Berat ya? Berat ini, Prof. Jadi kalau pandangan saya seperti ini, Prof.
Dalam konteks narkotikanya mungkin iya, tetapi tindak pidana yang dilakukan itu adalah tindak pidana pembunuhan yang memang dikecualikan di dalam berbagai aturan yang ada, termasuk terorisme, korupsi, itu tidak boleh dilakukan restoratif justice. Itu Prof. Jadi ada kualifikasi Siap, tertentu. Restoratif justice ini kan lebih mengutamakan bukan kepastian hukum ya, tapi kepada upaya pemulihan, pada terciptanya rasa keadilan, terciptanya rasa kemanfaatan. Kira-kira begitu ya. Siap Prof. Siapa punya teori seperti itu? Mati. Tadi sudah disampaikan salah satu teori yang mendasari saya itu punyanya Albert Egles itu Prof. Itu teori yang selalu saya ingat. Kebetulan yang ngajarin itu Pak Ufran Prof. Pak Ufran yang ngajarin Albert Egles Prof. Terima kasih Prof. Dalam KUP pidana yang baru itu ada pasal yang mengatur lebih penting keadilan daripada kepastian. Kalau di KUHP yang baru memang diatur Prof. Tetapi khusus tentang tindak pidana narkotika itu hanya diatur di dalam penyesuaian undang-undang yang baru di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Pasal berapa? Mati. Pasal 53 ayat 2 ya. Iya Prof. Ya. Terima Cukup, kasih Prof. Memang Prof gagah luar biasa. Kembali. Terima kasih Prof. Asikin. Kemudian selanjutnya saya persilakan kepada penguji 3, Dr. Ufran, SMA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua Dewan Penguji, para promovendus. Saya mengajukan 3 pertanyaan kepada promovendus. Tadi promovendus sudah menyetir pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Jadi ada persoalan rehabilitasi. Jadi penyalahguna itu wajib direhabilitasi. Tapi persoalannya kemudian di halaman 14 disertasi promovendus menjelaskan kepada kita semua bahwasanya ada 3 perbedaan paradigma keadilan. Yang pertama itu adalah soal retributif, kemudian rehabilitatif, kemudian restoratif. Sementara tawaran disertasi ini adalah soal penyelesaian tindak pidana narkotika melalui pendekatan restoratif justice. Bukankah contrario indeterminis antara bunyi pasal 54 dengan rekomendasi disertasi? Karena frame undang-undang narkotika itu adalah rehabilitatif justice, not restoratif justice. Apa yang ingin promovendus jelaskan? Baik. Jadi memang di dalam halaman 14 itu sedikit mengutip tentang konsep rehabilitatif. Nah, dalam penyelesaian tindak pidana narkotika yang lebih tepat dilakukan untuk penyelesaian terhadap penyalahguna narkotika itu melalui proses rehabilitatif. Karena ada proses detoksinasi terhadap seseorang supaya orang itu menjadi bersih. Karena tindak pidana narkotika seperti yang kita ketahui, RJ selama ini yang kita pahami adalah itu antara victim dan offender, antara pelaku dan korban. Tetapi di dalam tindak pidana narkotika itu tidak ada yang namanya korban. Maka harus menempatkan pelaku tindak pidana narkotika juga sebagai korban. Itu mungkin. Ya, jadi konsep victimless crime untuk dilekatkan pada narkotika itu adalah konsep yang sebenarnya ambigu. Jadi kalau kita lihat perspektif korban, direct victim mungkin dalam konteks victim kejahatan tanpa korban sebenarnya itu konsep yang keliru kalau dilekatkan pada konteks kasus narkotika. Karena yang namanya narkotika itu pasti akan menyebabkan korban. Pada siapa? Pada diri sendiri pelaku, kemudian dia bisa juga pada korban yang menyasar pada korban orang sekunder atau orang-orang di sekitar korban. Nah, dalam konteks rehabilitasi tadi,
misal Promovendus menawarkan rehabilitasi pada saat asesmen, ya, penilaian asesmen atau asesmen ketika diberikan, asesmen terpadu diberikan pada pelaku. Nah, konteks ketika keputusan itu diberikan, restoratif, jadi frame yang digunakan atau paradigma yang digunakan itu, paradigma restoratif atau paradigma rehabilitatif. Mohon dijelaskan. Kalau pada saat terjadinya proses asesmen terpadu, biasanya asesmen terpadu dilakukan di BNN berdasarkan kesepakatan bersama antara kepolisian, BNN, dan kejaksaan. Tim yang dibentuk biasanya melibatkan para pemangku kebijakan tersebut. Nah, untuk menentukan orang bisa dilakukan rehabilitasi apa tidak, itu pada saat dilakukan asesmen terpadu di saat penyidikan. Itu. Ya, saya menyambung dari halaman 14 disertasi Promovendus. Jadi sebenarnya kalau konsep atau paradigma keadilan, ada model keadilan yang juga bisa kita pakai dalam melihat konteks penyelesaian kasus narkotika. Ada reparative justice, ya. Jadi kalau misal konteks, penggunaan misal dari rehabilitative justice ke restoratif, kemudian reparative justice. Nah, dalam konteks budaya hukum masyarakat kita, siap nggak masyarakat kita menerima ini? Misal masyarakat kita akan memandang misal ketika orang tidak ditahan, tidak dihukum, masyarakat akan menganggap bahwasanya ada kong kali kong dari aparat penegak hukum atau sistem peradilan pidana kita itu sangat koruptif dalam konteks ada pelaku, ya, misal kemudian dilepas, ya, atau kemudian ini soal uang, maka kemudian rehabilitasi itu tidak bisa dilakukan, atau rehabilitative justice itu bagi the have group gitu, bukan untuk orang-orang yang tidak berpunya atau penyalahguna yang tidak berpunya. Nah, untuk menepis anggapan itu, kira-kira Promovendus kira-kira memberikan klarifikasi apa terkait soal itu? Baik, saya ingin berbicara dalam konteks merubah cara berpikir masyarakat. Memang berat kita untuk melakukan perubahan cara berpikir masyarakat. Mindset masyarakat kita itu rata-rata lebih suka hukum pidana itu dengan pembalasan. Nah, sehingga dalam perkembangannya di beberapa aturan yang ada, perubahan dari sistem pemidanaan itu rata-rata kita berharap kepada sistem yang lebih fleksibel, yaitu bagaimana merubah perilaku pelaku, kemudian bagaimana memperbaiki nasib korban, kemudian bagaimana memperbaiki pelaku dan korban. Itu yang saya pahami. Cukup, Ketua Sidang. Baik, terima kasih Pak Dr. Ufran telah memberikan beberapa pertanyaan sebagai masukan dan penyempurnaan. Selanjutnya saya persilakan kepada penguji 4, Dr. Lely Wulandari. Terima kasih Ketua. Yang saya hormati para guru saya, para promotor, terutama Prof. Denny yang hadir, Pak Edi Tanto. Selamat sudah sampai tahap ini. Saya selama proses ujian ini memang menemani Pak Edi Tanto memang agak tertekan gitu. Karena selama tahap ujian, karena kebetulan saya dalam komisi hasil itu juga kebetulan saya menguji Pak Edi itu tetap dalam tekanan. Nanyanya jangan banyak-banyak loh. Nanyanya jangan sulit-sulit loh. Jadi memang tadi saya puji beliau, loh aura premannya nggak ada nih. Hari ini aura premannya keluar. Tapi ketika menjawab pertanyaan dari Prof. Kurniawan, aura premannya keluar lagi. Nanti kita setir anggota DPR itu. Jadi Pak Edi, ini ide. Saya melanjutkan dari semua pertanyaan yang menurut saya hampir sama arahnya gitu. Semuanya meragukan tentang konsep rehabilitasi. Semuanya mengkhawatirkan tentang konsep rehabilitasi, meragukan gitu yang Bapak tawarkan itu.
apalagi dikaitkan dengan RJ, karena itu sesuatu yang berbeda. Kalau RJ itu kan ada dua belah pihak, kemudian dia berembuk gitu, dan ada APH di sana. Tapi kalau rehabilitasi kan tidak. Bagaimana hubungannya rehabilitasi dan RJ itu? Baik Bu Leli yang tidak sombong. Tidak usah ragu Bu Leli dengan konsep RJ yang selama ini kami lakukan. Nah, kalau ini betul-betul konsisten dijalankan terhadap tindak pidana narkotika, tentu dengan kriterianya yang agak ketat. Tidak sembarang kemudian kita melakukan restoratif justice untuk menentukan seseorang itu apakah dapat direhab apa tidak. Nah, sampai hari ini Bu Leli, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat saja sudah merespon apa yang sudah dilakukan oleh kami di Kejaksaan Tinggi. Sekarang lagi dibangun balai rehab Adiaksa di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, dan itu lumayan besar, dan itu kapasitasnya cukup besar. Itu adalah respon dari yang selama ini sudah kami lakukan. Selama ini yang bisa menampung untuk dilakukan tindakan rehab itu hanya 5 sampai 10 orang. Itu boleh. Baik, saya melanjutkan tadi ya. Maksudnya begini, RJ itu kan ada dua belah pihak ya. Kalau narkotika kemudian dia pengguna kan hanya satu pihak. Dengan siapa dia berembuk? Itu yang pertama. Kemudian kita sedang mengalami evolusi pemikiran pemidanaan. Dari yang serem-serem kemudian sekarang pidana itu yang lembut-lembut. Jadi kita sekarang sedang berpromosi bahwa pidana itu tidak seseram itu gitu. Pidana tidak terlalu membatasi masyarakat seperti itu. Kita kembali kepada mendudukkan kembali pidana sebagai sebuah pidana yang ultimum remedium. Yang terakhir-terakhir banget baru dipakai itu. Jadi kita sedang mengalami evolusi itu, karena itu kemudian kita punya RJ. Saya ingin bertanya, Pak Edi Tanto bukan sebagai jaksa nih. Siap. Di dalam KUHP itu sudah diatur tentang mekanisme RJ, bahwa memang harus ada dua belah pihak itu. Dan mekanisme RJ itu tidak dimulai dari kejaksaan, Pak. Tapi dia dimulai dari dalam tahap penyidikan dan penyelidikan. Jadi menurut Bapak, apakah kalau kemudian diputuskan rehabilitasi, itu polisi dalam tahap awal sudah bisa memutuskan itu? Karena itu diatur dalam pasal 83 KUHP. Saya jawab Bu. Iya. Ya, baik. Saya memang bukan jaksa hari ini Bu, karena dasinya adalah promopendus. Jadi memang di dalam KUHP yang baru itu sudah diatur mekanisme keadilan restoratif. Kedepannya pun nanti di kejaksaan bukan lagi RJ namanya, tapi kodenya berubah jadi MKR, model keadilan restoratif. Nah, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan Bu Leli, memang selama ini yang terjadi adalah pada tingkat penyidikan, yang lucunya KUHP baru ini kan berbicara dari tahap penyelidikan. Kita pun bingung Bu, menjadi APH itu bingung kita. Pada tingkat penyelidikan sudah ada RJ. Sementara pada tingkat penyelidikan ini kita belum tentu tahu apakah itu ada tindak pidana apa tidak. Nah, itu persoalan. Tetapi kalau kita mendengar dari hasil komentarnya Prof. Edi Herich, itu selalu apa yang jauh jika misalnya terjadi laporan dana penipuan. Itu sudah menyimpulkan bahwa di situ ada tindak pidana, sehingga proses mempertemukan antara pelaku dan korban itulah yang dianggap RJ. Itu Bu Leli. Baik, terakhir Pak. Ini Banyak soal sekali Bu. kan 3, kan tadi saya janjinya Ya. 5, tapi saya kasih 3 aja. Negosiasi terus ini soalnya. Jadi ini tentang kewajiban negara nih. Siap. Kita punya ius puniendi gitu ya. Ada kewajiban ketika negara menghukum, maka negara harus mengeluarkan biaya atas itu. Biaya rehabilitasi ini banyak loh Pak. Menurut Bapak, apakah dengan memberikan rehabilitasi negara tidak merugi? Betul Bu Leli. Jadi soalan awal terkait pedoman 18 yang kita lakukan di kejaksaan terkait dengan pembiayaan. Dulu pertama pencetusnya adalah
Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Kebetulan pada saat itu saya adalah pemeriksa tindak pidana umum. Saya coba berkoordinasi dengan teman-teman di Lombok Tengah. Coba koordinasi dengan Rumah Sakit Mutiara Sukma terkait pembiayaan untuk melakukan rehab terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Dan kita membuat MOU waktu itu, akhirnya terjadi kesepakatan bahwa bukan kejaksaan yang biayai, tapi balai rehab yang ada di Balai Mutiara Sukma. Itu adalah bentuk tanggung jawab negara dalam memperbaiki warga negaranya. Terima kasih. Baik, terakhir banget. Saya sekedar menginformasikan Siap. bahwa Pak Edi Tanto adalah seorang yang gigih dan mau belajar. Karena itu dia cepat menyelesaikan disertasinya. Terima Cukup kasih. Pak Ketua. Baik Bu Dr. Eli, sudah kita hampir selesai di tim penguji. Kita akan bergeser ke tim promotor zona aman. Nggak mungkin bertanya mereka. Cuma saya sedikit mau bertanya sebelum ke promotor. Narkotika ini kan extraordinary crime. Kalau BNN bilang bahwa Indonesia ini salah satu pasar terbesar narkotika. Tadi Prof. Asikin bilang sebab narkotika ini orang bisa membunuh, orang bisa gila. Kasus yang terakhir sudah membunuh dan membakar itu kebetulan tetangga sebelah itu, sebelah gang. Nah, melihat dampak sekarang memang kelihatan masalah narkotika ini menurun ke adik-adiknya kalau di kampung, menurun ke teman-temannya. Artinya begini, mengapa Saudara Prof. Petrus justru melihat untuk mengatasi, memang pidana sekarang agak kelihatan ya, orientasi agak lembek, ada mediasi penal, ada restoratif, korektif, rehabilitatif, retributif ditinggalkan. Cuma untuk kasus ini, ini kan kasus yang ekstra, penanganan harus ekstra. Kenapa tidak diperberat saja daripada restorasi? Apakah kita masih bisa berharap Indonesia akan terbebas dengan metode pola yang Anda tawarkan ini? Bagaimana Pak? Baik Prof, kita memang harus menjadi orang yang yakin saja Prof sebetulnya. Dalam pengalaman saya pernah bertugas di Sulawesi Selatan di Sidrap. Itu memang rata-rata perkara narkotika itu perkara yang paling besar. Nah ketika kita tanya, saudara menggunakan narkotika gara-gara apa? Karena dipaksa, kemudian karena dikasih teman. Nah itu fakta yang terjadi di lapangan. Nah oleh karena itu, dalam rangka penyelesaian tindak pidana ini, tentu sudah dikualifikasikan Prof, bahwa ada kualifikasi yang memang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang dibolehkan untuk dilakukan restoratif melalui rehab itu adalah penyalahguna, korban penyalahguna dan penyalahguna narkotika. Selain yang namanya pengedar dan yang menguasai barang rata-rata di atas lebih dari jumlah yang ditentukan. Begitu Prof. Ya kalau kita lihat memang perlu ada kualifikasi. Kalau kita lihat faktual memang orang-orang ini kan mainnya sedikit, kecil, tapi rutin gitu. Ya, lama-lama sedikit-sedikit rutin terus terdesak dengan sesuatu sehingga mengambil tindakan-tindakan yang irasional. Sehingga keyakinan itu memang kalau pertimbangan hakim itu kan conviction ratione. Jadi yakin tapi rasional. Baik, kita bergeser ke tim promotor.
Saya persilahkan pertama ko-promotor 2 Dr. Samsul Hidayat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Dewan Penguji sekaligus Dekan, Bapak Prof. Denny selaku penguji eksternal. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir, Prof. Dewan Penguji yang saya hormati pula, tim promotor, hadirin tamu undangan sekalian, wabil khusus Pak Edi Tanto Putra yang diuji pada kesempatan ini. Pak Edi, tadi Ketua Dewan Penguji mengatakan masuk zona aman. Belum tentu juga. Belum tentu. Harapannya Pak Edi agar promotor tidak bertanya. Tapi persoalannya kami ini tim penguji. Jadi ada 9 tim penguji yang hadir pada kesempatan ini yang terdiri dari tim penguji dan tim promotor. Sehingga belum tentu juga promotor tidak bertanya. Tapi saya nggak tahu kalau Prof. Amir nanti sama Bunda Prof. Rodiah ya. Enggak kan? Ada juga gitu. Ya. Jadi Pak Edi, seperti kita ketahui bersama ya, hukum pidana ini berusaha menyeimbangkan antara dua tujuan utama, yaitu melindungi martabat manusia atau melindungi kepentingan individu dan bagaimana membatasi penggunaan kekuasaan negara. Itu ada 2 tujuan. Nah, dalam konteks RG ini hadir sebagai pendekatan yang bertujuan agar hukum lebih manusiawi. Artinya hukum itu agar tidak kaku. Seperti itu RG ini. Namun di dalam perkara narkotika, batasan antara pelaku peredaran narkotika dan pecandu tidak ditentukan semata-mata oleh perbuatan pelaku, oleh peristiwa pidananya, tetapi juga ada di situ diskresi aparat penegak hukum yang menentukan apakah ini pengedar atau pecandu. Itu kita bisa lihat dalam tadi misalnya dalam asesmen, kan ada asesmen di situ, ada asesmen yang dilakukan oleh dokter, kemudian tim dari kejaksaan dan tim dari kepolisian kalau itu dari kepolisian, dan atau tim dari BNN kalau ditangani oleh BNN. Kemudian juga yang mempengaruhi juga itu adalah cara perkara itu dikonstruksikan. Mau dikonstruksikan peristiwa ini seperti apa? Apakah ini masuk peredaran gelap atau masuk penyalahguna? Ini yang sangat menentukan. Di situ titik krusialnya. Nah, dengan kondisi tersebut, ini Pak Edi, bagaimana Pak Edi menjelaskan berdasarkan prinsip, tentunya berdasarkan kembali ke teori yang Pak Edi gunakan, berdasarkan teori negara hukum, ya, prinsip negara hukum dan realitas sosial terkait penegakan hukum sekarang ini. Kan kita tahu sendiri realitas sosial penegakan hukum kita saat ini. Bagaimana menempatkan RG ini, ya, menempatkan RG ini sebagai sarana keadilan yang melindungi manusia. Itu yang paling penting, melindungi manusia. Tidak bergeser menjadi alat kekuasaan semata yang menentukan keadilan berdasarkan kewenangan semata. Ini yang paling penting. Silakan dijawab. Baik, Prof. Pak Dr. Samsul Hidayat, teman diskusi panjang saya. Ketika kita bicara tentang hukum pada kenyataannya, memang beberapa catatan yang selama ini kita saksikan dan kita lihat, memang ada ketimpangan dalam proses penegakan hukum.
inilah yang kemudian pada semua tingkatan penanganan perkara yang dilakukan pada level kami di kejaksaan misalnya, kalau di kepolisian saya tidak berani komentari Pak Dr. Samsul, kami tentu dengan melakukan pengawasan yang cukup ketat terhadap proses penanganan perkara. Contoh misalnya, dalam menentukan hukuman terhadap seseorang saja, itu beberapa tingkatan harus dilakukan. Ini supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Beberapa catatan misalnya, jika terjadi kesalahan, tentu di kejaksaan ada lembaga yang mengawasinya. Banyak sekali mata yang akan melihat proses penegakan hukum itu supaya penegakan hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Dia harus on the track. Kalau terjadi penyimpangan, maka akan berhadapan lagi dengan persoalan yang baru. Misalnya, dalam penentuan restoratif justice saja. Pada awalnya, itu yang menentukan bukan pada level sampai di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, itu pada awalnya itu sampai ke Kejaksaan Agung. Mungkin Prof. Amir pernah menjadi saksi itu, bagaimana susahnya dilakukan restoratif justice. Tetapi dalam perkembangannya, alhamdulillah Kejaksaan Tinggi termasuk salah satu kejaksaan yang diberi kewenangan khusus untuk menentukan yang namanya RJ Mandiri. Itu berkat perjuangan juga dari alumni kita, Pak Profesor Asep, yang kebetulan PLT Wakil Jaksa Agung, dan kita diberi kewenangan untuk menentukan RJ Mandiri. Begitu Pak Dr. Samsul. Saya rasa cukup dua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aku Promotor 2. Saya persilahkan pada Promotor 1, Prof. Amir Rudin. Berat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat Pak Edi Tanto sudah sampai berdiri di podium itu. Saya selalu mengatakan, Pak Edi berdiri saja diam di situ tanpa menjawab sudah lulus. Apalagi dijawab. Sekarang saya minta satu pertanyaan yang perlu dijawab. Buka dulu baju jaksanya. Siap. Ya. Baru Pak Edi berani, meskipun di sini mohon maaf Pak Kajati, selamat. Ini anak buahnya ini yang selalu pakai menggunakan kata kami. Kami yang dimaksud adalah kami jaksa. Buka dulu kaminya. Siap. Jawab dengan jujur. Berani nggak di depan Pak Kajati, Pak Edi menjawab pertanyaan ini? Adilkah pengguna narkoba diselesaikan melalui RJ? Jawab. Silakan. Adil nggak? Saya harus tegas menjawabnya adil, Bro. Cukup. Karena tadi Prof. Asikin, ini pertanyaan bersambut. Prof. Asikin tanya pasal berapa? Pasal 53 ayat 2 ya. Jika terjadi konflik dalam penegakan hukum antara kepastian dan keadilan yang diutamakan. Baik, pertanyaan terakhir. Tadi udah cukup, Prof. Jangan diprovokasi. Apa sih temuan Pak Edi dengan penyelesaian tindak pidana narkotika melalui pendekatan RJ ini? Kita di sini belum mendengar temuannya itu. Prinsip daripada disertasi adalah novelty. Saya persilakan, apa temuannya? Ini panjang apa singkat, Prof? Silakan. Singkat saja ya, singkat, Prof. Baik, Prof. Tadi saya sudah sampaikan bahwa memang ada kerancuan dalam proses pelaksanaan di Undang-Undang Narkotik. Itu satu, isu hukum yang saya sampaikan. Nah, yang kedua, sebetulnya novelty ini berkaitan dengan keberadaan peraturan pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021 itu. Bagaimana menempatkan pedoman ini supaya posisinya bisa menjadi acuan bagi seluruh aparat penegak hukum yang ada di kita ini.
Itu Prof, singkat Baik. padat jelas. Terima kasih. Ternyata tidak berani di depan Pak Kajati. Beliau Nggak berani, menjawab. Prof. Saya pikir berani Prof Asikin. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya persilahkan kepada promotor Profesor Dr. Rodiah SHMH. Bisa singkat karena nanti akan memberikan sambutan. Di man sudah dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Ketua Dewan Penguji, pada hari ini adalah Pak Dekan Fakultas Hukum Unram, dan yang saya hormati, saya muliakan penguji eksternal Prof Denny. Selamat datang Prof di Lombok nan indah ini. Ya. Dan para penguji, Prof Kurniawan, Prof Asikin, Bu Dr. Leli dan Pak Dr. Gufran, juga tim promotor, Prof Amir, katanya tidak mau bertanya tadi, dan juga Pak Dr. Samsul, special for you, Promo Vendus, ya Pak Edi Tanto, dan seluruh keluarga besar Kejaksaan Tinggi, Pak Kejati, serta keluarga besar Pak Edi Tanto, ya dari ada tantenya, ada istrinya dan seluruhnya. Ya, singkatnya hadirin sekalian, alhamdulillah saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Sudah sampai pada ujian terakhir, ujian terbuka yang menurut Prof Amir biar tidak jawab pun tetap lulus, gitu kan. Namun demikian tentu saya yakin, saya percaya perjuangannya luar biasa. Perlu saya informasikan di sini, setiap ketemu saya dia belok, tidak berani ketemu sama saya. Soalnya takut ditanya kapan selesai begitu. Ya. Baik, karena semuanya sudah bertanya tentang RG yang berkaitan dengan narkotika, pertanyaan saya sedikit saja. Jangan batasi ya. Apakah hasil penelitian ini, penelitian yang telah dilakukan oleh Promovendus itu sudah mencoba untuk nantinya bisakah novelty yang didapatkan dilaksanakan secara konsekuen? Silakan. Baik Prof, perjalanan 3 tahun saja bisa Prof selesai menjadi disertasi, apalagi hanya sebuah ide dan gagasan, insya Allah akan bisa kami laksanakan Prof. Terima kasih Prof. Jadi masih ragu-ragu, abu-abu? Oh siap Prof. Harus tegas, orang pidana itu harus tegas, bukan jaksa yang saya tanya, Siap. orang pidana. Ya. Siap, Siap, bisa Prof. dilaksanakan. Siap. Ya, segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara Promopendus, kita sudah menyelesaikan untuk sesi tanya jawab. Kemudian ujian terbuka ditunda untuk sementara waktu. Promovendus dipersilahkan meninggalkan ruang sidang untuk menuju ke ruang tunggu. Majelis penguji tetap di ruang sidang untuk musyawarah. Para tamu undangan dimohon untuk tidak meninggalkan tempat. Majelis penguji selesai rapat, Promovendus dipersilahkan memasuki ruangan. Ketua majelis membuka kembali ujian terbuka. Ujian terbuka disertasi saya nyatakan dibuka kembali. Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dipersilakan untuk meyudisium Promovendus.
Baik, saya akan yudisium Saudara Promopendus. Bismillahirrahmanirrahim. Yudisium, mahasiswa program studi doktor ilmu hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, mempertimbangkan ketekunan Saudara Promopendus selama mengikuti proses belajar mengajar, hasil ujian yang telah ditempuh selama mengikuti pendidikan, ketekunan, keseriusan dan etika Promopendus selama menuntut ilmu, keberhasilan Promopendus untuk mempublikasikan hasil penelitian disertasinya pada jurnal internasional bereputasi, dan kemampuan Promopendus dalam mempertahankan disertasi di depan majelis penguji, maka saudara dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan IPK 3,87 dan doktor yang ke-99. Kepadanya diberikan hak untuk menyandang gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Demikian yudisium ini dibacakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa meridhoinya. Mataram, 29 Januari 2026, Dekan Fakultas Hukum. Promopendus berjalan ke arah pimpinan sidang untuk menerima surat tanda lulus. Menyanyikan lagu Padamu Negeri, seluruh hadirin dimohon berdiri. Seluruh hadirin disilahkan duduk kembali. Kepada Bapak Dr. Edi Tanto Putra SHMH dipersilahkan kembali ke tempat semula. Acara selanjutnya penyampaian kesan dan pesan dari Bapak Dr. Edi Tanto Putra SHMH. Kepadanya dipersilakan. Aduh, ini lebih baik diuji 6 jam kita ketimbang harus menyampaikan kesan dan pesan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang amat terpelajar, Bapak Dekan Fakultas Hukum, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Denny SB Hendrawan. Saya terus terang awalnya Prof itu saya pikir keluarga besar kejaksaan, Prof. Karena ada namanya itu Satya di situ. Biasanya orang kejaksaan ada Satya Adi Wicaksana gitu, Prof. Terima kasih Prof sudah berkenan hadir di Lombok ini. Tadi kita sudah mencicipi makanan yang enak. Ada lebih enak nanti Prof, tenang Prof. Semoga Prof sehat selalu dan panjang umur Prof. Sukses selalu Prof. Yang kami hormati, ini yang sering kejar-kejar saya juga ini, Ketua Prodi Doktor Ilmu Hukum Kanda Profesor Dr. Kurniawan SHM Hum. Terima kasih selama ini sudah banyak membimbing, kemudian menyemangati saya sehingga bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk meraih gelar doktor ini. Kemudian kepada Ayahanda, ini guru kami dari S1,
Profesor Dr. Haji Jainal Abidin HSU. Beliau sebetulnya panutan betul. Beberapa tulisan beliau baik di FB maupun di media sosial saya selalu pantau. Nah, semoga Prof tetap seperti Prof, biar agak rame sedikit. Kalau Prof diam itu nggak rame. Semoga Prof sehat selalu Prof. Dan yang selama ini sudah banyak membantu. Jangan lupa punya hutang sama saya, Pak Gufran. Dulu kamera sama motor sering dibawa sama dia. Itu ada saksinya Nisa itu. Ibu yang cantik, Ibu Dr. Li Wulandari. Saya sebetulnya nggak pernah ngancam ibu loh. Benar loh. Saya selalu mengingatkan bahwa kalau kita baik sama orang, kita pasti juga akan mendapat kebaikan gitu. Iya, benar Bu Leli. Kemudian kepada para promotor dan kopromotor, Pak Dr. Samsul Hidayat, ini teman diskusi yang panjang. Setiap kalau saya mau konsultasi, saya selalu WA beliau, jam berapa saya bisa menghadap. Beliau itu seingat saya itu tidak pernah start 10 dan jam 9. Oh siap, jam 10 kurang saya diajarkan oleh Prof. Amir harus sudah ada di tempat. Saya selalu gedor kamarnya beliau. Mohon izin kita diskusi sedikit Prof. Kemudian kopromotor kedua saya ini juga sekaligus sebagai provokator Bapak Profesor Dr. Amiruddin. Karena beliau, saya mungkin tidak S3, Prof. Selalu saja ketika kita ketemu, kapan kamu melakukan S3-mu? Ini kala-kala bapak saya bilang, Prof. Amir. Saya selalu diingatkan oleh beliau, ayo selesaikan S3. Dan sampai ini, alhamdulillah, saya bisa berdiri saat ini. Si Prof. Dan kita tetap menjadi bapak dan anak, Prof. Selalu menjadi teman diskusi yang baik bersama beliau. Semoga Prof. panjang umur dan tidak berhenti untuk berpetualang, Prof. Karena untuk menjadi muda itu harus berpetualang dengan menggunakan mobil Jimny, ya kan? Kemudian yang spesial yang selalu memarahi saya, ibunda saya dari S1 pun saya ketemu dengan beliau. Ibunda Profesor Dr. Haja Rodiah SH MH. Terima kasih omelannya selama ini, karena omelan itu juga yang memotivasi saya, sehingga saya setiap balik ke kantor langsung ambil laptop itu Prof. Kadang ruangan saya kunci. Dan alhamdulillah semuanya bisa teratasi dalam waktu yang cepat. Semoga Prof. panjang umur dan sehat selalu. Karena sudah memasuki masa pensiun juga Prof. Yang penting sehat, itu yang paling. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, ini suatu kebanggaan bagi saya melapor kepada beliau, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Pak Wahyudi SH MH. Terima kasih Bapak sudah menjadi saksi anaknya untuk meraih gelar doktor ini. Tapi mohon maaf, saya mampu meraih yang namanya cum laude Bapak. Tapi cukuplah dengan predikat memuaskan cukuplah. Karena saya tidak melamar untuk menjadi pegawai lagi, karena saya sudah pegawai. Kecuali kita pegawai, kita kejar cum laude. Terima kasih Pak sudah hadir di acara ini. Pak Asintel, kelihatan Pak kita paling gagah hari ini. Terima kasih Pak Asintel sudah hadir bersama tim Green Squad. Sudah hadir semua. Terima kasih atas dukungannya, sehingga teman-teman yang selalu mengenal saya sebagai orang yang hanya
biasa-biasa saja. Hari ini sebenarnya luar biasa saya itu. Tidak semua orang bisa meraih gelar doktor loh. Makanya teman-teman yang belum doktor, ayo. Mana adinda saya Pak Supardin, segera mumpung masih ada waktu. Kemudian hadir juga di sini banyak sekali nih teman-teman ini. Dari anggota legislatif, Pak JM Telkom saja datang. Ini artinya kami inilah berteman karena hati, bukan karena ada apa-apa. Benar. Terima kasih Pak JM sudah hadir. Pak juga sudah hadir. Ketua DPD Golkar Sumbawa dan Kota Mataram hadir. Karena darah kita sama-sama darah kuning nih bro. Bapak saya itu anggota DPR 2 periode di Sumbawa. Itu masalahnya dari Golkar. Makanya kalau ente nggak datang, darah kita putus itu. DNA-nya putus. Iya. Dari Bawaslu, Bang Umar, Bang Iteratif juga hadir. Kemudian banyak sekali dari Pulau Sumbawa juga hadir. Terima kasih semuanya. Dan spesial saudara saya juga hadir di sana. Tim biliar saya juga hadir. Bang Yadi di bawah komando Pak Supardin hadir juga. Kemudian Pak Supardi hadir juga. Alhamdulillah, terima kasih. Pak Rektor UGR terima kasih sudah hadir. Kepala Bapeda Sumbawa juga hadir. Kemudian paman dan bibi saya juga hadir di sini. Ini iparnya Prof Asep sebetulnya Pak Kejati, bibi saya ini. Bibi Ika yang dulu ngomel-ngomel ke saya, kapan kamu promosi, kapan kamu promosi gitu. Saya bilang kalau nasib itu pasti akan jadi kita itu. Tidak usah terlalu dikejar. Kalau dikejar nanti banyak masalah. Benar loh. Di belakang juga ada tuan guru di atas tuan guru, Pak Lalu Winengan. Jangan terlalu banyak senyum Pak Winengan. Banyak hutangnya saudara sama saya. Kemudian yang terakhir karena waktu, spesial buat keluarga besar saya, ada nyonya saya. Saya bertahan supaya saya tidak sedih gitu loh. Karena kalau saya sedih itu susah dunia ini. Ada istri saya, ada DH4, anak saya 4, Datu, Dea, Datu, Dae, Dean. Sengaja saya bikin sendiri nama anak saya supaya mudah diingat. Suatu saat kita dapat tugas di yang pelat DH kan enak tuh, DH4 kan, Dean, Datu. Gitu. Terima kasih semuanya, teman-teman, Pak mantan Ketua KPU Sumbawa, Pak Suardi, Kasipido Mataram juga hadir, adinda saya Pak Heru, adinda saya Bu Leli, Pak Heru Santika, Bang Mustaqim Patawari juga hadir, terima kasih semuanya. Dari Ombudsman juga hadir. Terima kasih, saya tidak bisa menyebut satu persatu. Kemudian teman-teman seangkatan saya, ada Bang Sudir di sana, sponsor main biliar, ada di sana. Terima kasih sudah hadir. Teman-teman satu angkatan saya yang sudah menyelesaikan selamat dan yang belum segera, karena kalian dihadapkan dengan pembayaran SPP. Ya, segera selesaikan supaya kalian tidak nunggak membayar SPP. Terakhir, tentu ini adalah pencapaian yang saya dedikasikan untuk orang tua saya. Nah, mau sedih lagi kan? Karena terus terang, saya itu sama bapak saya tidak pernah ditanya, Prof. Jabatan dan pangkatmu hari ini itu apa? Tidak. Beliau selalu bertanya, sekolahmu sampai mana? Inilah yang membuat tekad saya untuk menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum ini. Kebetulan beliau tidak bisa hadir. Semoga ini adalah hadiah terbaik dari anaknya satu-satunya laki di keluarga. Semoga ini menjadi kebanggaan dari buat beliau. Itu Prof, saya tidak ingin bersedih-sedih panjang karena saya ingin berbahagia saja. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Edi Tanto Putra SHMH. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kesan dan pesan dari promotor kepada yang teramat terpelajar Ibu Profesor Dr. Hajah Rodliah SHMH, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah wala haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Dekan Fakultas Hukum Unram, Bapak Profesor Dr. Denny sebagai penguji eksternal, juga seluruh penguji yang tadi sudah saya sebutkan satu persatu, dan para tim promotor. Dan yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kajati beseluruh jajarannya yang sempat hadir, keluarga besar Dr. Edi Tanto, sekarang sudah saya panggil dokter loh ya. Keluarga besar serta seluruh teman-teman yang sempat hadir di sini. Alhamdulillah kita panjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan ridhonya, sehingga siang nan cerah ini Saudara Edi Tanto Putra telah menyandang dengan gelar Dr. Edi Tanto. Boleh tepuk tangan? Alhamdulillah. Tentu merupakan suatu kebahagiaan bagi kami tim promotor yang telah mengantarkan Pak Edi sampai saat sekarang. Kadangkala itu perbedaan dari seluruh bimbingan saya, terutama kami dengan bimbingan yang lain. Kalau Pak Edi, biar saya katakan, kenapa lama sekali janji, sekarang lusa baru datang. Dia tidak pernah protes. Siap Prof, katanya. Dengan segala kelembutannya, siap Prof. Jadi saya mau marah sungguhan tidak jadi. Gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa Pak Edi ini, tumben saya panggil Pak ya, biasanya Mas. Ya. Itu sungguh-sungguh dia untuk mengerjakannya dan tekun. Kalau saya sudah ngomel panjang lebar dengan baik dari segi saintisnya, keilmuannya maupun ya kadang-kala tugas saya banyak sekali Prof. Saya harus ke Bima ketemu. Aku tidak peduli. Jangan kau lalaikan tugasmu juga sebagai calon dokter. Gitu. Itulah yang buat saya, kesan saya, ternyata begitu banyak kesibukan, begitu banyak pekerjaan yang harus dia lakukan, tapi tetap dia melaksanakan, mencoba untuk selalu menyelesaikannya. Selamat ya, Dr. Edi. Itu menjadi pegangan, dan tentu kalau saya boleh nangis, saya nangis gitu, saking bahagianya saya. Cuman saya malu sama para guru besar di sini dan para tamu undangan. Yang penting belajar tidak hanya sampai di sini. Belajar itu sampai liang lahat menanti kita. Karena ilmu selalu berkembang, apalagi ilmu hukum. Tunjukkan bahwa Dr. Edi telah mempunyai gagasan baru sebagai novelty seorang dokter, bisa diraih dengan maksimal. Selamat, sukses. Tentu kami tim promotor mohon maaf apabila dalam membimbing selama ini banyak kelemahan, kekurangan ya, yang barangkali dalam hatinya entah marah, entah jengkel, tapi wajahnya tidak pernah marah kepada kami. Selalu ya siap begitu. Alhamdulillah akhirnya Allah takdirkan, Allah izinkan, Allah ridhoi menyandang gelar dokter pada siang hari ini. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Rodliah SHMH. Memasuki acara berikutnya yaitu penutup. Yang saya hormati Dewan Penguji Eksternal Profesor Dr. Denny SPU Herawan SHMS. Terima kasih sudah hadir di sini. Tim promotor yang sudah sukses mengawal saudara Edi menjadi dokter, para hadirin, Pak Kejati beserta jajaran, singkatnya para hadirin yang hadir pada acara promosi hari ini.
Semoga Saudara Dr. Edi Tanto bisa menginspirasi, ilmunya bisa berkah dan menjadi perjalanan suci dalam menuntut ilmu. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, ujian terbuka disertasi Saudara Edi Tanto Putra SHMH saya nyatakan ditutup.